Cerita Silat Online Channel mempersembahkan serial Pendekar Raja Wali Sakti, episode Bidadari Sungai Ular, bagian 4. Pada waktu yang bersamaan, seorang pemuda berbaju rompi putih berjalan menelusuri kaki bukit guntur sambil bersiul-siul. Dari gagang pedang yang menempel di punggungnya dapat diketahui kalau pemuda itu adalah Rangga, si pendekar Raja Wali Sakti. Sambil bersiul-siul dengan irama yang tak jelas, Rangga terus melenggang. Kepalanya tergeleng-geleng begitu mendengar suara berkeresek. Suara siulannya berhenti, bibirnya menyungging senyum. 1, 2, 3, hanya 15, gumam Rangga menghitung. Rangga masih melenggang tenang. Dia tahu kalau dirinya telah memasuki daerah markas Bidadari Sungai Ular. Telinganya yang tajam menangkap suara gerak langkah kaki tersembunyi. Dan kini telah mengepung dirinya. Mungkin rumah itu sarangnya, kembali Rangga bergumam ketika melihat sebuah rumah kayu di depannya. Rumah beratap rumbia itu bertengger di kaki lereng yang cukup terjal. Tidak terlalu sulit untuk mencapai sana. Dan, mendadak dari rimbunan semak-semak bermunculan orang-orang berpakaian serba biru dengan senjata terhunus. "Berhenti!" bentak salah seorang dengan keras. "Waduh, galak sekali." Rangga berlagak kaget. "Siapa kau? Apa maksudmu datang ke sini?" tanya orang yang membentak tadi. Dia salah seorang kepercayaan si Bidadari Sungai Ular. "Namanya Jambak, aku hanya pengembara dan kebetulan lewat sini," jawab Rangga kalem. "Tidak ada seorang pun yang boleh memasuki kawasan ini," kata Jambak galak. "Loh, kenapa?" Rangga berlagak dungu. "Jangan banyak tanya, ayo, kembali, atau tubuhmu kujadikan dendeng," ancam Jambak. "Wih, sadis sekali, pergi," bentak Jambak keras. Rangga hanya tersenyum saja. Dia ayunkan langkahnya. Tanpa peduli Rangga meneruskan perjalanannya. Jambak jadi gusar karena kata-katanya tidak digubris sama sekali. Dia segera melompat dengan ilmu peringan tubuhnya. Pedangnya terayun cepat mengarah kepala Rangga. Namun tebasan pedang itu hanya mengenai angin. "Teman-teman, serang keparat ini," perintah Jambak. Seketika 14 orang temannya dengan cepat mengurung Rangga sambil berteriak-teriak mengacungkan senjata. Rangga hanya tersenyum, digenjot kakinya, dan dengan cepat tubuhnya melenting di udara. Bagaikan terbang saja, Rangga melayang menuju rumah kayu di tebing bukit. Ke-15 orang itu hanya melongo. Jambak yang memiliki kepandaian cukup tinggi, segera memerintahkan teman-temannya mengejar. Dia sendiri berlompatan dengan bantuan ilmu peringan tubuhnya. Kalian hanya kronco," dengus Rangga begitu kakinya menjejak tanah di depan rumah kayu itu. Jambak yang datang lebih dulu dari teman-temannya dengan cepat menyerang ganas. Rangga hanya berkelit menghindari tebasan pedang yang datang bagai air bah itu. Namun bagi Rangga, semua serangan Jambak hanya dianggap main-main saja. Dia hanya meliuk-liukkan tubuhnya tanpa menggeser kaki sedikit pun. Kaki Rangga baru bergerak jika datang serangan lain secara keroyokan. Macam-macam bentuk senjata bertebaran mengepung tubuh pendekar Raja Wali Sakti. Namun sampai sejauh ini, belum ada satupun senjata yang berhasil menyentuh tubuhnya. Rangga bagai seekor belut, licin dan berkelit ke sana kemari menghindari segala bentuk serangan yang datang bertubi-tubi. "Maaf, pinjam tombakmu," kata Rangga kalem. Selesai ucapannya, tangan Rangga bergerak cepat. Sekejap saja seorang dari pengeroyoknya yang menggenggam tombak terhuyung ke belakang. Tombak itu telah berpindah tangan. Dan kini orang itu telah ambruk tak berkutik. Darah menguncur deras dari keningnya yang bolong. Rupanya Rangga menggunakan satu jarinya untuk menotok kening orang itu. Sangat keras totokannya, sehingga kening orang itu bolong. Kini dengan tombak di tangan, Rangga tidak lagi kewalahan. Denting macam-macam senjata beradu dengan tombak di tangan Rangga. Dalam keadaan dikeroyok seperti itu, Rangga masih sempat melirik ke arah pintu rumah yang terbuka. Dan tiba-tiba muncul seorang wanita muda, cantik, dan menggiurkan, mengenakan pakaian merah muda dari bahan sutra halus di depan pintu. Rangga sedikit terpana melihat kecantikan wanita yang tidak lain adalah Intan Kemuning. Namun dia tidak dapat memperhatikan lebih lama lagi. Rangga kini sibuk menghadapi para pengeroyoknya yang semakin ganas. Rangga menggerakkan tombaknya semakin cepat. Dua orang kini terhuyung sambil menekap dada, lalu ambruk tidak berkutik lagi. Darah segar segera mengucur dari dada yang robek itu. Belum lagi kering darah itu, menyusul dua orang terhuyung-huyung lalu ambruk. Pekik kematian kini terdengar saling susul. Tubuh-tubuh bermandikan darah mulai bergelimpangan.
Sebentar saja sudah 8 orang yang telah mengantar nyawa. Jambak merasakan lawannya bukan tandingan mereka semua. Hatinya bergetar juga, lebih-lebih setelah mendengar lagi suara jeritan panjang melengking, disusul ambruknya 2 orang lagi. Cukup, tiba-tiba terdengar bentakan keras melengking. Bayangan hitam, seru Jambak gembira melihat berkelebatnya sebuah bayangan. Sebentar saja sesosok tubuh kurus tinggi berbalut baju hitam ketat telah berdiri di tengah-tengah lapangan depan rumah kayu itu. Dari raut wajah yang panjang kurus, dapat ditebak kalau orang itu wanita. Jambak, siapa tikus itu? Tanya bayangan hitam. Dia coba-coba menggerogoti lumbung. Lalu di mana Gusti Putrimu? Menghadang perusuh di Sungai Ular. Si bayangan hitam mendongak seraya memonyongkan bibir. Terdengarlah siulan yang panjang dan melengking tinggi. Siulan itu menggema dipantulkan oleh bukit-bukit batu dan lembah. Serentak dari balik-balik pepohonan muncul sekitar 20 orang berpakaian serba hitam. Mereka semua menyandang pedang di punggung. Bagi 2, teriak bayangan hitam. Tanpa banyak omong, orang-orang yang baru bermunculan itu segera membentuk 2 kelompok. Jambak bawa 1 kelompok orangku. Bantu Gusti Putrimu. Perintah bayangan hitam. Oh, terima kasih. Jambak membungkukkan tubuhnya. Jambak cepat memberi isyarat pada salah satu kelompok bayangan hitam. Segera mereka berlari menuruni lereng bukit menuju Sungai Ular. Sisa 4 orang teman-teman Jambak masih terdiam di tempatnya. Secercah harapan muncul dan terbias di wajah mereka melihat kehadiran bayangan hitam. Mereka semua tahu siapa bayangan hitam. Dia adalah seorang tokoh sakti yang tangguh dan sukar dicari tandingannya. Benar-benar suatu kebetulan, bayangan hitam datang membawa anak buahnya. Semangat mereka timbul kembali setelah hampir diporak-porandakan. Bayangan hitam bukan orang lain bagi Sakalintang. Dia adik kandung Geti Ireng, ayah angkat Sakalintang. Jadi bayangan hitam adalah bibi angkatnya. Meski Sakalintang telah mengetahui asal-usulnya, namun dia sama sekali tidak membenci bayangan hitam. Wanita kurus ini sangat baik terhadap Sakalintang. Lagi pula, bayangan hitam tidak pernah ingin ikut campur dalam urusan Geti Ireng. Baca serial Pendekar Raja Wali Sakti. Episode Iblis Lembah Tengkorak. Siapa kau, anak muda? Tanya bayangan hitam. Namaku tak ada artinya buatmu, jawab Rangga. Dari sekilas pandang saja, Rangga sudah dapat mengukur tingkat kepandaian perempuan kurus ini. Dari julukannya, dapat dipastikan kalau tokoh ini dari aliran hitam. Sombong, dengus bayangan hitam sedikit gusar. Sebutkan namamu sebelum kau kukirim ke neraka. Aku pendekar Raja Wali Sakti, lantang suara Rangga. Aku datang untuk mengambil Putri Intan Kemuning. Intan Kemuning yang masih berdiri di depan pintu rumah kayu, terkejut. Wajahnya tampak berubah merah. Dia tidak kenal dengan pemuda tampan itu. Mendengar namanya saja, baru kali ini. Tapi diam-diam Intan Kemuning tertarik juga melihat ketampanannya. Lebih-lebih setelah menyaksikan sepak terjangnya yang dengan mudah merobohkan 10 orang dalam satu jurus yang diulang-ulang terus. Bukan hanya Intan Kemuning yang terkejut, ternyata bayangan hitam pun kaget setengah mati. Tak disangka-sangka dia bertemu dengan pembunuh kakak laki-lakinya. Apalagi si pembunuh itu masih muda dan tampan. Kalau anak muda ini dapat membunuh iblis lembah tengkorak, pasti tingkat kepandaiannya tinggi sekali. Kebetulan kau muncul, bocah setan. Kau berhutang nyawa padaku, ujar bayangan hitam. Bertemu saja baru kali ini, bagaimana mungkin aku berhutang nyawa padamu? Kau membunuh saudara laki-lakiku. Kau harus bayar dengan nyawamu. Siapa saudaramu? Geti Ireng atau iblis lembah tengkorak? Rangga mengerutkan keningnya. Kini dia mengerti sudah, untuk apa perempuan kurus atau bayangan hitam itu muncul. Kelihatannya dia telah siap menghadapi segala kemungkinan yang akan terjadi. Aku membunuh saudaramu, karena dia membantai keluargaku. Lantang dan mantap suara Rangga. Aku tidak peduli, yang jelas kau harus bayar nyawa saudaraku. Rangga yang sudah mengukur kepandaian bayangan hitam tidak sungkan-sungkan lagi. Dia segera mencabut pedangnya ketika bayangan hitam telah siap dengan pedangnya. Sret, tahan seranganku, teriak bayangan hitam. Bayangan hitam segera menyerang Rangga dengan jurus-jurus pedang yang dahsyat. Sekejap saja mereka telah bertarung dengan jurus-jurus pedang tingkat tinggi. Pedang Rangga berputar-putar berkelebat memancarkan sinar biru yang menyilaukan. Sedangkan pedang bayangan hitam menderu-deru menimbulkan hawa panas. Sinar hitam menggulung-gulung bagai asap tebal. 2 sinar berbeda saling sambar dengan hebatnya. Kian lama pertarungan kian seru.
Sebentar saja 10 jurus telah berlalu. Kini tubuh mereka tidak terlihat jelas. Yang kelihatan hanya bayangan hitam, putih, dan biru saling berkelebat. Semua yang ada di situ melongo, takjub. Tang, dua pedang beradu menimbulkan pijaran bunga api. Bayangan hitam segera melompat mundur 1 tombak. Dirasakan tangannya kesemutan ketika pedangnya beradu. Jari-jari tangannya seperti kaku. Edan, dengus bayangan hitam melihat ujung pedangnya buntung. Sementara Rangga tidak bergeming sedikit pun. Pedangnya melintang di depan dada. Bibirnya mengulum senyum, tapi sinar matanya tajam menatap lurus bayangan hitam. Rangga tidak merasakan apa-apa waktu pedangnya berbenturan tadi. Kalau saja bayangan hitam tadi tidak melompat, bisa jadi tangan kanannya pisah dari badan terbabat pedang Rangga. Keluarkan ilmu kesaktianmu, anak setan. Geram bayangan hitam sambil membuang pedangnya begitu saja. Rangga segera memasukkan pedangnya ke dalam sarungnya. Dia pun bersiap-siap mengerahkan jurus Cakar Raja Wali, 1 jurus andalan tingkat pertama. Bayangan hitam pun tak kalah siapnya. Kini dia mengeluarkan jurus andalannya juga. Mereka telah saling berhadapan. Bersiaplah. Bayangan hitam segera menggebrak setelah selesai memberi peringatan. Pertarungan dua tokoh sakti itu kembali berlangsung. Rangga mengerutkan keningnya ketika merasakan angin sambaran pukulan yang sangat dahsyat. Kini hanya 2 bayangan hitam dan putih berkelebat. Debu mengepul di udara disertai angin yang menderu-deru bagai terjadi topan. Blaat, suara ledakan keras terdengar ketika tangan bayangan hitam menghantam batu. Seketika batu itu hancur berkeping-keping menyebar ke segala penjuru. Rangga berdecak kagum melihat kedahsyatan pukulan bayangan hitam. Hebat, desis Rangga memuji dengan tulus. Tahan seranganku, teriak bayangan hitam. Seketika bayangan hitam merubah jurusnya. Kin dengan jurus bayangan maut, tubuhnya benar-benar seperti bayangan saja. Sulit dilihat dengan mata biasa. Rangga pun segera merubah jurusnya menjadi sayap Raja Wali membelah mega. Kedua tangan Rangga mengembang. Kakinya bergerak-gerak lincah mengimbangi gerakan bayangan hitam yang sangat cepat. Kedua kaki Rangga kini tidak lagi menjejak tanah. Kedua tangainya menyambar-nyambar menimbulkan deru angin kencang. Beberapa pohon tumbang terkena sambaran angin pukulan Rangga. Kedua kaki Rangga makin bergerak cepat. Bayangan hitam sampai terperanjat, karena kaki-kaki Rangga saling susul mengarah kepala. Kedua tangan yang selalu mengembang bagai sepasang sayap itu menyambar-nyambar mengikuti gerakan tubuh Rangga yang kadang melayang, kadang menukik. Ah! Tiba-tiba bayangan hitam memekik kesakitan. Tubuhnya terhuyung 2 tombak, tanpa dapat dihindari lagi. Kaki Rangga berhasil mengenai pundaknya. Dia berusaha menghindari kepala, tapi tidak bisa lagi menarik pundaknya. Bayangan hitam mengeram menahan sakit yang luar biasa karena menyadari tangan kirinya tidak bisa digerakkan lagi. Tulang pundaknya patah sehingga sulit digerakkan lagi. Serang! Teriak bayangan hitam keras melengking. Serentak 10 orang berpakaian serba hitam bergerak menyerang Rangga. 4 orang anak buah bidadari Sungai Ular yang tersisa membantu mengeroyok Rangga. Mereka penasaran karena belum bisa menggoreskan pedang ke tubuh Rangga. Kurang ajar, geram Rangga sengit. Bersambung ke episode Bidadari Sungai Ular. Bagian 5. Jangan lupa like dan SABCREB.